Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullah wa ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antuna berada. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton dan para pecinta kajian kitab Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh penonton dan pemirsa dimanapun antuna berada, a'azzanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan kajian kita di kesempatan yang baik ini. Pada pertemuan yang sebelumnya, artinya episode yang lalu, kita sudah membahas dan menyelesaikan satu bab yang sangat luar biasa, yaitu terkait dengan masalah timada, masalah tentang wajibnya kita tasdiq, membenarkan semua berita-berita atau khobar-khobar dari Nabi SAW, artinya hadis-hadis Nabi SAW, dan kita membawakan hadis itu sesuai yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ini tentu kaitannya terkait dengan ru'yatullah fil akhirah, yaitu orang-orang beriman akan melihat wajah Rabb mereka, Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang melebihi daripada nikmat surga. Ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu ya kita imani. Bahwa Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya bahwa orang-orang beriman itu akan melihat Rabbnya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, itu maksudnya berita-berita yang seperti itu ya kita benarkan gitu loh. Berita-berita atau hadis-hadis yang menceritakan hal demikian kita benarkan, dan kita tidak boleh mentakwil-takwil ya, tidak boleh mentakwil dan berpendapat dengan pendapat pribadi kita yang notabene tidak diikuti dan tidak didukung oleh dalil-dalil yang ada. Demikian ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Singkat barangkali terkait dengan murajaah kita lah ya, terkait dengan pembahasan yang lalu. Intinya kita, jika hadis itu memang sahih, benar ya, kita yakini dan kita benarkan, dan kita harus memahami sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan wujubu taslim. Ini maudhu'un jadid ataupun tema jadid, tema yang baru. Wujubu taslimi li hukmillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa taqdimuhu 'ala al-ara'. Wajibnya kita menyerah terhadap hukum Allah dan Rasulnya, terhadap hukum Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya, dan kita mendahulukan hukum Allah dan Rasulnya di atas semua pendapat-pendapat yang ada. Secerdas apapun orang itu, secemerlang apapun pemikirannya, sebernas apapun pemikirannya misalkan, kalau sudah berhadapan dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada bisa membantahnya atau tidak bisa melawan itu. Artinya nggak ada artinya ini pendapat-pendapat ini. Ya, kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah, sudah ampun-ampun lah, gitulah kira-kira ya. Artinya kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang nggak ada cerita, ambillah Al-Quran dan Sunnah. Itu salah satu ciri dan tanda bahwa orang itu bermanhaj salaf. Kalau orang itu memang setia dengan manhaj salafnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dia harus mengikuti dengan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sami'na wa ta'na, ini motto seorang muslim kan. Bukan mottonya orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang Yahud. Sami'na wa asayna, kami dengar dan kami maksiati. Kalau kita sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuhi. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV dimanapun antuna berada. Nah, jadi di sini wajib kita taslim. Taslim itu menyerah setotal-totalnya kepada Allah, kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dan kita harus mendahulukan hukum Allah dan Rasulnya. Gitu. Tentu ini kan hukum Allah dan Rasulnya ini terkait dengan perkara agama kan, ad-din gitu. Tentu wajar kan kita menyerah. Gitu. Karena kita tidak punya kapasitas dan kapabilitas dan kompetensi untuk menelaah apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya kan, begitu. Maka oleh karena itu wajib kita untuk taslim, bertaslim, menyerah. Ya, baik. Kita lihat apa yang akan disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq hafizahullah tabaraka wa ta'ala setelah kita membacakan
pernyataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Qauluhu perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Al-Barra. Qauluhu qala al-mu'allifu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala qauluhu wa qauluhu fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi. Dan pernyataan dari Imam Abu Ja'far, maka sesungguhnya seseorang tidaklah dia selamat dalam agamanya kecuali dia menyerah kepada Allah azza wa jalla dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengembalikan ilmu dan mengembalikan pengetahuan atau ilmu tentang sesuatu yang syubhat kepada alimihi, kepada yang maha mengetahuinya, yaitu siapa? Yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Saya ulangi. Pernyataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, fa innahu ma salima fi dinihi. Seorang itu tidak akan selamat dalam agamanya. Illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang itu menyerah kepada Allah azza wa jalla dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cukup di situ. Waradda ilmama, dan dia mengembalikan pengetahuan atau ilmu tentang hal yang tidak jelas atau masyabah alaihi, sesuatu yang tidak jelas, kemana? Ila alimihi, kepada zat yang maha mengetahuinya. Siapa lagi kalau bukan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini katakan hadza fihi taqriru wujubi taslimi lillah. Di dalam masalah ini ada penetapan wajibnya kita taslim, wajibnya kita menyerah kepada Allah azza wa jalla. Tidak hanya taslim, ya. Wal inqiyadu, ya, wujubu taslim. Kita dikatakan di sini hadza fihi taqriru wujubi taslimi lillahi wal inqiyadi li hukmihi. Wajibnya kita taslim kepada Allah, menyerahkan diri totalnya kepada Allah, wal inqiyad li hukmihi, dan kita wajib untuk selalu tunduk kepada hukum Allah. Ya, wa hukmullahi wa hukmullahi nau'ani. Hukum Allah itu ada dua. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita rapikan dulu ya. Bahwa ini pernyataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu, fa innahu ma salima fi dinihi ila man salama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi. Ini di situ ada penetapan. Penetapan apa? Penetapan wajibnya kita taslim kepada Allah. Wajib kita taslim artinya menyerah totalnya kita kepada Allah dan kita tunduk kepada Allah. Begitu dia ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa hukmullahi nau'ani, hukum Allah itu ada dua. Hukmullahi nau'ani, hukum Allah itu ada dua. Apa itu? Hukmun kauniyun wa hukmun syar'iyyun. Hukum yang bersifat kauni dan hukum yang bersifat syar'i. Gitu ya. Hukum kauni itu, hukum kauni yaitu semua ketetapan dan takdir-takdir Allah yang berjalan di muka bumi ini, di langit dan di bumi ini, di alam inilah, di zagat ini, di zagat raya ini. Dari perkara kita katakanlah cuaca ya, kemudian juga dari perkara siang dan malam segala macamnya, itu ketetapan Allah tabaraka wa taala. Matahari terbit dari timur, terbit dari timur, terbenam di barat. Siang, pergantian siang dan malam, ada cuaca dingin, cuaca panas, ya, segala macamnya itu, ada air laut, ada ini. Semuanya ketetapan Allah SWT, itu namanya adalah hukmun kauni. Semuanya berjalan dengan hukum Allah kan, ketentuan Allah. Contoh, air itu senantiasa akan berjalan sesuai dengan sunnatullahnya. Sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah, bahwa dia berjalan akan menuju air yang, akan menuju tempat yang rendah. Begitu kira-kira. Nah, kalau malam itu akan terjadi pergantian. Ya, kalau di Indonesia ini alhamdulillah kita iklim tropis sehingga siang dan malam kita itu seimbang. Tapi ada beberapa negara yang memang malamnya lebih panjang atau siangnya lebih panjang gitu. Semuanya kembali kepada takdir dan ketetapan Allah tabaraka wa taala. Ini disebut dengan hukum kauni. Semuanya berjalan dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Bahwa kalau air laut itu asin misalkan. Kalau berjalan berjalan mendaki itu lelah misalkan. Ini semua ketetapan Allah SWT di kaun ini, di jagat raya ini. Jadi kadang-kadang kita risih ya dengan mendengar orang, oh ini adalah wilayah roh pulan, ini adalah wilayah kiai pulan. Itu nggak bisa. Ini kan bumi ini milik Allah, bukan milik orang, gitu kan. Ini adalah kekuasaan, kita katakan Nyoro Kidul misalkan, yang meyakini kayak gitu.
Ini pantai selatan Roro Kidul penguasanya, yang di sana ono itu kiai ini. Itu nggak bisa. Semuanya milik Allah. Jangan buat kesyirikan, jangan mengganggu-ganggu lah di bumi ini. Ini milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ikhlaskan dan murnikan ibadah kita hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi hukum kauni. Kemudian ada hukum syar'i. Jadi ada kauni dan ada syar'i. Hukum syar'i secara umum kita sampaikan terkait dengan ketetapan dan ketentuan Allah dalam perihal agama. Ya, perintah Allah tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, ya, tentang bersedekah, silaturahim, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua disebut dengan hukum syar'i. Demikian ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Nah, terhadap itu semua bagaimana? Wa yajibu 'alal 'abdi ar-ridha 'anillahi fi tadbirihi wa hukmihi al-kauni wa hukmihi syar'i. Maka kewajiban seorang hambalah untuk ridha, untuk senang. Untuk senang dia terhadap terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yajibu 'alal 'abdi ar-ridha 'anillah. Dia wajib untuk ridha dari semua ketetapan Allah. Fi tadbirihi dalam pengaturan Allah, wa hukmihi dan hukum-hukum Allah, ketetapan Allah yang kauni dan hukum Allah yang syar'i. Dia menerima itu semua ketetapan Allah SWT, baik yang kauni maupun yang syar'i. Maka bagaimana? Fala yu'aridu hukmallahi bi ra'yin wala dhauqin wala istihsanin. Maka jangan pernah dia membantah ya hukum Allah dengan pendapatnya, dengan perasaannya, dan juga dengan menurut dia baik gitu. Tidak boleh. Hada binisbati hukmi wal qada al kauni. Ini terkait dengan hukum Allah dan ketetapan Allah yang bersifat kauni, yang berada di alam ini. Peredaran dan seluruh gerak-gerik yang ada terjadi di alam ini, itu ketetapan Allah. Jangan pernah kita bantah Allah. Ini kok panas sekali ya? Itu bahaya, nggak boleh. Ya ketetapan Allah, qadarullah masya'afal. Ini kok dingin kali ya? Itu mengganggu tauhid kita. Itu merusak tauhid kita. Karena ini semuanya perbuatan Allah. Af'alullah, kita esakan Allah, kita agungkan Allah SWT. Jangan kita pernah menolak dan membantah dari ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekira kita rehat dulu ya, nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. 3, 2, 1. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi seorang hamba dia wajib ridha ya. Dia wajib senang menerima apa yang sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah SWT. Dalam hukum-hukum yang kauni yang bersifat alam atau syar'i, dalam sifat keagamaan atau ketaatan kepadanya. Kita terima itu semua. Maka tidak boleh seorang itu membantah Allah, hukum Allah dengan pendapatnya, dengan perasaannya, dan menurut dia ini baik dan ini buruk gitu kan. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Hada binisbati lil hukmi wal qada'i al kauni, terkait dengan hukum ketetapan Allah dan ketentuan Allah dalam yang bersifat di alam ini. Misalkan, kenapa ya Allah SWT jadikan Danau Toba itu di sini? Ya memang ketetapan Allah, kok mau gimana kita? Kenapa Allah jadikan umpamanya gunung itu di situ? Ya itu ketetapan Allah. Kenapa sungai itu di sini? Ketetapan Allah. Nggak boleh kita intervensi. Begitu kira-kira. Wa ammal umur al-mukawwanah al-maqdiyah fa hadhihi yajibu an ya'mal fiha min haitsu istislam wa daf'i wa talab bimujibi syar'i. Maka adapun perkara-perkara yang sudah ditetapkan mukawwanah, yang sudah diatur gitu ya, yang sudah ditentukan, wal maqdiyah, dan yang setelah ditetapkan. Maka bagaimana? Fa hadhihi yajibu an ya'mala fiha min haitsu istislam wa daf'i wa talab bimujibi syar'i. Maka ini wajib seseorang untuk mengamalkannya, ya, mengamalkannya secara istislam, min haitsu istislam, artinya
Dia wajib mengamalkannya dengan penuh istislam. Istislam itu artinya menyerahkan diri setotal-totalnya kepada Allah. Wadaf'i dan menolak, wa talab dan meminta. Bimujibi syar'i dengan ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuan syar'i. Maksudnya, perkara-perkara yang sudah diputuskan oleh Allah SWT, yang sudah menjadi ketentuan Allah, maka tidak ada pilihan bagi seorang hamba kecuali dia mengamalkannya dengan penuh rasa penyerahan dirinya kepada Allah. Dan dia berusaha untuk menolak apa-apa yang bisa menyebabkan dirinya atau membahayakan dirinya, misalkan begitu. Ya, wa talab dan juga meminta, tapi semuanya itu dibungkus dalam kerangka syar'i. Nanti contohnya bisa kita lihat. Misal, fayahkumu syar'allah, maka dia berhukum dengan syariat Allah. Fama amarahu Allahu bi fi'lihi fa'alahu. Apa yang Allah perintahkan untuk melakukannya maka dia kerjakan. Apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan dia kerjakan. Wa ma amarahu bi tarkihi tarakahu, dan apa yang Allah wa ma amruhu bi tarkihi, ya. Wa ma amarahu bi tarkihi tarakahu, dan apa yang Allah perintahkan sesuatu itu untuk ditinggalkan, tarakahu dia tinggalkan. Jadi, fama amarahu Allah bi fi'lihi fa'alahu wa ma amarahu bi tarkihi tarakahu, gitu. Ini merupakan sifat seorang mukmin begitu. Bahwa semua yang Allah perintahkan dia lakukan dan semua yang Allah larang dia tinggalkan. Fayuhibbu ma ahabballah, juga dia mencintai apa yang Allah cintai. Wa yubghidu ma abghadahu Allah, dan dia membenci apa yang Allah benci. Wa ya'ti ma amarahu Allahu bihi, dan dia mendatangkan semua yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan dia datangkan. Wa yadharu ma nahallahu ta'ala anhu, dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Wa yasbiru ala ma aujaballahu alaihi fihi sabr, dan dia bersabar, ya, terhadap apa yang Allah wajibkan kepadanya untuk bersabar. Wa yadfa'u ma aujaballahu alaihi daf'ahu minal makruhat, dan dia wajib menolak apa yang Allah wajibkan kepadanya untuk menolaknya dari perkara-perkara yang dia benci. Makruhat yaitu sesuatu yang dia benci. Jadi perkara-perkara yang dalam agama kita ini kan banyak, ya. Banyaklah perintah Allah, mengerjakan sholat, puasa, zakat, ya, haji, ya, birrul walidain, silaturahmi dan lain-lain, dia lakukan. Yang dilarang oleh Allah, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan kita katakanlah berhubungan khalwat dengan wanita misalkan, dan seterusnya, dia tinggalkan. Oke, dia tinggalkan itu. Nah, di samping itu juga dia mencintai Allah. Mencintai apa yang Allah cintai. Mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Allah cinta dengan sedekah, dia memperbanyak sedekah. Allah cinta dengan seorang laki-laki yang kita katakan rajin ke masjid untuk sholat, dia lakukan itu. Semua yang Allah SWT cintai, dia lakukan. Dan dia mencintai Allah dan mencintai apa yang diinginkan atau apa yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia membenci apa yang Allah benci. Dia benci dengan kesyirikan, benci dengan bid'ah, benci dengan kemaksiatan, dan seterusnya. Ya. Wa ya'ti ma amarallahu bihi, dan dia mendatangi atau mendatangkan apa yang Allah perintahkan. Jadi apa yang Allah perintahkan dia laksanakan, dan apa yang Allah larang dia tinggalkan. Dan sabar terhadap apa yang Allah wajibkan kepadanya, yang memang harus dia sabar menjalaninya. Contoh sholat. Ini sholat kan butuh kesabaran. Iya. Puasa butuh kesabaran. Iya. Haji butuh kesabaran. Apalagi zikir, baca Quran butuh kesabaran. Kalau nggak kita sabar, kita udah tinggalkan itu. Kita nggak akan mau lama-lama di situ. Tapi kita diperintah untuk sabar. Menuntut ilmu butuh kesabaran. Ya. Semuanya amal-amal soleh ini butuh kesabaran. Dan dia menolak apa yang Allah wajibkan kepadanya untuk menolaknya dari perkara-perkara makruhat yang dia benci. Misalkan apa? Ya, umpamanya kesyirikan. Itu kan yang Allah SWT benci. Dan dia harus benci dengan kesyirikan. Maka dia harus tolak gitu. Apalagi menolak, umpamanya menolak yang kita katakanlah sesuatu yang memang dia harus tolak, seperti perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, ada orang yang mengajak dirinya untuk berzina misalkan, ya, dia tolak. Ada orang yang mengajak dirinya untuk minum khamar misalkan, dia tolak. Ya, dia tidak mau dan dia berusaha untuk menolak itu, ya, sekuat tenaga agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang Allah SWT benci. Ya, dan dia wa yadfa'u ma ajaballahu alaihi daf'ahu, dan dia menolak apa yang Allah wajibkan untuk menolaknya minal makruhat, dari perkara-perkara yang dia benci. Iya, dari perkara-perkara yang dia benci. Atau dia wajib misalkan untuk
tidak membahayakan dirinya dalam peribadatan kepada Allah. Misalkan ya, jangan sampai dia puasa wisol. Puasa wisol itu nyambung. Ya, 2 hari baru dia umpamanya berbuka puasa misalkan. Atau jangan sampai dia memaksakan dirinya untuk sholat berjamaah padahal dia adalah orang yang sakit misalkan. Orang yang sakit kan nggak wajib untuk berjamaah di masjid. Kenapa? Karena dia sedang sakit. Maka jangan dia paksakan karena dia kalau nanti dia paksakan berarti dia menantang bahaya. Jangan. Dielakkan aja kalau bisa. Jangan ditantang. Gitu kira-kira ya. Intinya semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah larang dia laksanakan. Kalau itu perintah dia laksanakan, kalau itu larangan dia tinggalkan, kalau itu kewajiban dia lakukan dengan sebaik mungkin. Demikian ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa hadhil amal min talabin aw daf'in lil maqdurat tajri fiha al ahkam at-taklifiyah. Dan amalan-amalan ya, amalan-amalan ini dari hal yang dituntut atau hal yang dafa, yani hal yang memang dicegah ya. Talab itu diminta, hal yang memang diminta kita dituntut atau hal yang daf'in au daf'il maqdurat ya lil muqaddirat atau untuk menolak hal-hal yang telah sesuatu yang telah ditentukan yang mengalir di dalamnya hukum-hukum taklifiyah. Artinya amalan-amalan ini, baik yang memang kita dituntut untuk melakukannya atau kita dituntut untuk mencegahnya gitu kan, itu semuanya berlaku disebut dengan hukum taklifiyah, artinya hukum pembebanan. Seperti al-wajib. Ada kan perintah-perintah yang wajib memang kita laksanakan, iya. Seperti yang diharamkan, berarti kita harus menolak kan, menolak riba, menolak zina, menolak kita katakanlah khomar ya, menolak bid'ah, menolak segala maksiat. Gitu kan. Kemudian apa lagi? Wal makruh, sesuatu yang makruh. Wal mustahab, sesuatu yang sangat dianjurkan. Wal mubah, sesuatu yang boleh. Jadi ini disebut dengan hukum taklifiyah. Artinya perkara agama ini beredar di sini, di hukum taklifiyah itu. Ada kadang dia wajib, ada dia kadang haram, ada kadang dia yang makruh, ada yang bersifat mustahab, dianjurkan, ada yang bersifat mubah. Maka bagaimana? Maka fala budda minat taslimi hukmillah. Maka harus kita menyerah kepada hukum Allah. Biridho. Dengan cara apa? Biridho bihukmihi. Kita ridho dengan hukum Allah. Wa tadbirihi, dan ketetapan Allah. Ya, pengaturan Allah. Wa anahu hakimun alim, bahwasanya Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui. Wa dzalika ba'dal ardi bi'adamil i'tiradi alaihi fi qada'ihil kauni wa qada'i syar'i. Bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita ini adalah ridho dengan hukum Allah, dengan pengaturannya? Caranya adalah bi'adamil i'tirad, dengan tanpa kita membantah, dengan tanpa kita membantah atau melawan dari ketetapan Allah Subhanahu, baik yang sifat kauni maupun yang bersifat syar'i. Artinya segala ketetapan Allah di alam ini dan segala ketetapan Allah dalam agama ini, udah yang ada kita lakukan sami'na wa ta'na, udah selesai gitu. Hujan, kadang-kadang kan orang nggak suka hujan misalkan. Ini kok hujan terus sih? Ya. Gitu, tidak boleh. Jadi bagaimana kita katakan, Ustaz, memang betul Ustaz, hujan ini membuat kita misalkan ya usaha kita nggak jalan misalkan, atau kegiatan kita nggak berjalan dengan baik. Ya qadarullah masya fa'al, sabar menjalaninya, sabar. Jangan sampai kita menggerutu, jangan sampai kita marah kepada Allah Subhanahu. Yang kita berusaha untuk ridho, untuk kita senang. Walaupun memang ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya misalkan mungkin kita rugi dalam perdagangan atau usaha-usaha kita nggak bisa jalan lancar. Ada hikmah di balik itu semuanya mungkin. Masalahnya kita terkadang tergesa-gesa ingin mengetahui hikmah itu. Padahal hikmah itu kadang-kadang kita tahu sekarang, ya bisa jadi nanti atau bisa jadi tahun depan misalkan baru kita tahu, oh ini rupanya. Begitu ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Intinya dalam ketetapan Allah yang kauni dan syar'i, nggak boleh kita nggak boleh kita ini membantah. Yang kita lakukan adalah kita menyerah setotal-totalnya kepada ketentuan dan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengambil sebab. Kita dianjurkan untuk mengambil sebab. Misalkan, ya. Misalkan kita dilarangkan untuk melihat wanita yang enggak mahram sama kita. Oke. Ya kita berusahalah mengambil sebab. Apa contohnya? Kalau kita tahu situ wanita, kita jauh, jangan dekat di situ. Karena kita tahu itu akan menyebabkan kita jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Misalkan begitu, kita menjauh, kita mengambil sebab. Contoh,
Misalkan kalau kita begini, kita jatuh begini. Kalau kita kumpul sama orang-orang itu, misalkan ya, kawan-kawan kita jadi gibah umpamanya. Jangan kumpul, kita mengambil sebab. Berarti ini kita jauhi kumpul-kumpul yang seperti itu. Kenapa? Karena kumpul-kumpul seperti itu, akhirnya kita jatuh kepada perbuatan ghibah. Misalkan demikian. Ya udah kita jauhi. Bukan berarti kita ini menyerah, ya udah gitu aja. Tanpa kita ada usaha untuk benar-benar menolak hal-hal yang kita benci, hal-hal yang kita yang notabene itu nanti membahayakan akhirat kita misalkan. Itu kita harus tolak. Hal-hal yang memang membuat kita bahagia di hidup di dunia dan di akhirat ya kita laksanakan. Ya, selama itu memang tidak bertentangan dengan ketentuan dan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa jahalatu sufiyah, orang-orang jahil dari kalangan sufi, wa ghulatuhum, dan orang-orang yang pembesar-pembesar dengkotnya. Yarawna anna minat taslimi lil qadar al-istislamu li kulli ma yajri 'alal insan. Orang-orang bodoh dari Sufiyah dan orang-orang dedengkot mereka, ketua-ketuanya gitu ya. Yarawna, mereka berpendapat, anna minat istislam adalah merupakan bentuk satu istislam atau penyerahan diri kepada Allah Subhanahu lil qadar, terhadap ketentuan Allah, adalah al-istislam li kulli ma yajri 'alal insan, yaitu kita istislam, menyerahkan diri setotal-totalnya kepada semua yang berlaku atau semua yang terjadi pada diri manusia. Bagaimana maksudnya? Maksudnya bihaitsu la yatlubu khilafa ma yajri alaihi. Dia tidak boleh meminta sesuatu yang memang berbeda dengan yang telah dia jalani. Dia tidak boleh meminta sesuatu yang berbeda dengan yang telah dia jalani. Misalkan dia jalani sakit. Kalau menurut orang sufi nggak boleh minta kepada Allah kesembuhan. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan dia sakit. Nggak boleh katanya. Bihaitsu la yutrab khilafu ma yajri alaihi. Tidak boleh diminta sesuatu yang berbeda dengan yang sudah berlaku. Gitu. Wala yadfa' syai'an minal makruh, dan dia tidak boleh menolak sesuatu yang dia benci. Hatta yaqula qailuhum, sehingga ada orang berkata di antara mereka, innal arifa la hadzalahu. Sungguhnya orang yang mengetahui itu tidak ada bagian baginya. Au innahu yasiru kal mayyit, atau dia seperti menjadi mayit. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi orang-orang jahil dari kalangan sufi dan orang-orang yang ghulat, dedengkot mereka mengatakan bahwa di antara bentuk taslim terhadap ketetapan Allah itu, kita menyerah semua yang terjadi pada diri seorang itu. Dia nggak ada ngelawannya, gitulah kira-kira. Seperti umpama dia sakit nggak mau berobat, ya. Dia misalkan terjadi sesuatu misalkan, ya, dia tidak mau berubah misalkan. Dia tetap gitu aja. Maka bagaimana kata dia? Bihaitsu la yutlab khilafu ma yajri alaihi. Tidak boleh dia diminta, ya. Bihaitsu la yatlub, dia tidak boleh meminta sesuatu hal yang berbeda dengan yang sudah terjadi. Contoh yang sedang sakit, nggak boleh minta kesembuhan dari Allah. Dia yang udah nggak punya anak lama misalkan, nggak boleh dia minta kepada Allah agar Allah rezekikan kepadanya anak. Gitu kira-kira. Wala yadfa' syai'an minal makruh, dan juga tidak boleh dia meminta sesuatu yang untuk menolak sesuatu yang dia benci, misalkan penyakit kah, misalkan musibah atau apa ajalah itu. Enggak boleh katanya. Hatta yaqula qailum, sehingga ada yang berkata di antara tokoh sufiyah dan orang-orang jahil di antara mereka apa? Innal arifa la hadzalahu, orang yang memiliki tingkatan arif, ya, orang yang betul cerdas, orang yang mengetahui gitu, orang alim, itu tidak ada bagian baginya. Au innahu yasiru kal mayyit baina yadil ghasil, atau dia seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Artinya ini
Ini mereka buat ungkapan begitu. Ini saking taslimnya gitu loh kira-kira. Saking mereka ini menyerahnya kepada ketetapan Allah, itu ibaratnya kita ini katanya mayat di hadapan orang yang memandikan. Bagaimana mayat di hadapan orang yang memandikan? Ya kan tentu mayat namanya udah mayat kan. Nggak bisa lagi bergerak dia. Orang yang memandikannya menggesernya ke kanan, ya dia ke kanan, dia ke kiri, nggak ngelawan. Ada rupanya mayat ngelawan. Kalau mayat melawan kan bukan jadi mayat berarti dia kan gitu. Kita geser ke kanan, nggak mau dia misalkan. Pasti mau, karena udah mayat dia. Begitulah mereka memaknai istislam terhadap ketetapan Allah. Maka kita katakan ini keliru, ini kebodohan. Kita diberi ruang oleh Allah untuk berusaha, mengambil sebab untuk berikhtiar. Dan ini nggak menafikan antara kita istislam, di antara kita menerima ketetapan Allah. Nah, di antara bentuk ketetapan Allah itu kita lari dari suatu ketentuan Allah kepada ketentuan berikutnya. Contoh, kita lapar. Takdir Allah nggak? Takdir Allah. Kita kalau lapar ngapain? Pasti mencoba untuk menghilangkan lapar dengan cara apa? Dengan cara makan, dengan cara minum misalkan gitu kan. Maka kita lari dari satu ketentuan Allah kepada ketentuan Allah yang berikutnya. Itu yang benar. Jadi tidak seperti tadi. Katanya walaupun dia tidak boleh menolak sesuatu yang dia benci. Misalkan dia ada penyakit, misalkan ada di situ. Nggak mau berobat. Kenapa? Ya udah ini ketetapan Allah ya kita terima aja. Sabar aja. Gitu. Ya kalau Anda mau begitu ya akhirnya apa? Akhirnya Anda menyanyiakan diri Anda sendiri. Yang seharusnya Anda bisa produktif dalam beribadah kepada Allah. Gara-gara sakit apa? Ibadah nggak jadi produktif. Ibadah tidak jadi produktif. Oh saya mau sabar Ustaz. Silahkan kalau mau sabar tahan. Akhirnya nanti gara-gara Anda tidak mau berobat itu. Penyakitnya makin keras. Akhirnya tidak sabar dengan ketentuan Allah. Akhirnya bisa kupur dia. Dan ini berbahaya. Berbahaya sekali. Jangan sampai kita ke titik itu. Dan itu bisa jadi perbuatan setan. Permainan setan. Karena kadang-kadang kita ini diuji oleh nggak sanggup kita. Nggak sanggup kita. Ya. Karena kalau sudah datang ujian itu, maka jangan sampai kita ini sok jago gitu kan dalam menghadapi musibah. Enggak. Selalu kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalani ujian. Kalaupun Allah turunkan ujian, Allah mudahkan kita untuk menjalaninya. Kita dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya jika mungkin. Karena hati kita ini kadang-kadang berkhianat, tidak mampu untuk menerima ya ketetapan dan cobaan Allah itu. Akhirnya dia kupur. Dan ini berbahaya sekali Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi tidak benar ya kalau orang-orang sufi mengatakan ya udah ketetapan Allah itu dijalani aja jangan ngelawan misalkan. Enggak begitu ya. Salah satu bentuk daripada ketawakalan kita yang benar kepada Allah itu kan mengambil sebab gitu. Bukan berarti orang yang mengambil sebab itu dia tidak bertawakal kepada Allah. Dan ini jangan dibenturkan antara orang yang mengambil sebab dan dia bertawakal, enggak. Jadi disebut dengan bertawakal itu kan al-sidqul i'timad 'ala Allah ma'akhdil asbab, kan itu dia. Jujurnya dia bersandar kepada Allah bersamaan dengan mengambil sebab. Jadi bukan hanya sekedar jujur bersandar tapi tidak mengambil sebab. Justru dengan mengambil sebab itu sebagai bentuk ketawakalan dia kepada Allah, bahwa Allah berusaha menyuruh dia untuk berusaha dalam segala hal, kan begitu. Taib. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah mengatakan begini. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan begini. Fahada innama yumdah minhu suquti iradatihi allati lam yu'mar biha wa adamu haddihi alladhi lam yu'mar bi talabihi wa annahu kal mayit bi talabi ma lam yu'mar bi talabihi wa tarku daf'i ma lam yu'mar bi daf'ihi wa hada kalamun batil wa la yumkin tahqiquhu fil waqi'i abadan. Gitu kalam Ibnu Taimiyah. Ini al-Imam Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Perkara yang disampaikan oleh orang-orang sufi tadi bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang menyelisihi yang terjadi pada diri kita. Maka itu katanya yumdah, dipuji ya dari seseorang. Kenapa dia dipuji? Innama yumdahu minhu, hanya saja dipuji darinya. Karena dia sukutu iradatihi, karena menggugurkan kehendaknya yang tidak diperintahkan dengannya. Ya, dia menggugurkan kehendaknya yang memang tidak diperintahkan dia dengan kehendak itu. Ya. Iya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bahwa dia menggugurkan kehendaknya yang tidak diperintahkan dia dengannya. Seharusnya kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang memang tidak mengenakkan kita, kita berusaha untuk keluar dari zona tidak nyaman itu kan. Kan kalau memang ada pilihannya gitu, kecuali memang nggak ada pilihan lain, itu soal lain. Artinya selama kita mungkin berusaha, kita akan keluar. Gitu. Jadi di sini dia dipuji darinya
Karena dia yumdah minhu suqutu iradatihi. Karena dia menggugurkan keinginannya yang tidak diperintahkan dengannya. Ya, yang tidak diperintahkan. Kenapa? Karena memang kita ini seharusnya kita berusaha kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakkan kita, kan kita berusaha. Wa ada muhaddihi alladzi lam yu'mar bi talabihi, dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang tidak diperintahkan untuk mencarinya. Atau seperti mayat di dalam bitolabi malam yu'mar bitolabihi. Atau dia seperti mayat yang memang dalam perkara dalam suatu pencarian yang memang tidak diperintahkan untuk mencarinya. Sekarang pertanyaannya, mayat itu kenapa dia bisa begitu? Mayat umpamanya kita geser ke kanan, kita geser ke kiri, dia mau aja gitu. Karena memang dia tidak diperintahkan lagi untuk ngelawan kan gitu. Ya namanya udah mayat dia, nggak bisa lagi dia bergerak gitu. Sementara kita manusia yang kita ini masih punya iroda, punya kehendak, segala macam, keinginan. Maka jangan kita seperti mayat. Kita bisa berusaha kok. Gitu kan. Wa tarku daf'i ma lam yu'mar bidaf'i. Dan dia meninggalkan, ya, menolak sesuatu yang tidak diperintahkan untuk dia tolak. Gitu. Yang dia ada sesuatu yang dia meninggalkan, menolak sesuatu yang tidak diperintahkan untuk ditolak. Gitu. Itu dipujilah. Artinya kalau orang ini misalkan tadi dia menggugurkan kehendaknya yang tidak diperintahkan gitu. Dia menggugurkan kehendaknya yang memang tidak diperintahkan untuk melakukannya. Itu dipuji. Atau tidak ada bagiannya yang memang tidak diperintahkan untuk mencarinya. Itu dipuji. Ya, atau seperti mayat dalam mencari perkara yang tidak diperintahkan untuk mencarinya. Kan memang begitu si mayat itu. Apakah dia disuruh lagi untuk begini dan menggonong? Kan enggak lagi, namanya udah mayat. Sehingga kita yang memandikannya, kita yang mengurusi dia kan. Bukan lagi, nggak ada mayat itu bilang, ngomong, udah mandikanlah aku. Nggak ada. Kan kita yang akhirnya beristihad gitu. Kapankanlah aku, sholatkanlah aku, kuburkan, nggak ada. Karena memang dia nggak diperintahkan lagi untuk ngurusi dirinya gitu. Kita yang seharusnya memperhatikan si mayat itu. Artinya, kalau memang seperti ini oke, itu dipuji. Dia dipuji apa? Menggugurkan kehendak yang memang tidak diperintahkan untuk melakukannya. Ya oke, dia itu dipindah. Kenapa orang itu, kata Ibnu Taimiyah ini, kita ingin memahami perkataan beliau ya. Jadi seorang itu dipuji katanya karena dia menggugurkan kehendaknya yang memang tidak diperintah. Kalau seorang itu tidak diperintah untuk melakukan suatu hal lalu dia tidak lakukan, dia dipuji kan. Memang dia dasarnya nggak diperintah. Tapi manusia yang dia mendapatkan penyakit diperintah untuk berusaha, kan begitu. Atau orang tidak mendapatkan bagiannya karena tidak diperintah untuk mencarinya. Dia nggak dapat apa-apa, orang juga dia nggak disuruh juga nggak ngapain kok. Ya wajar dong. Gitu kan. Atau dia seperti mayat dalam mencari sesuatu yang tidak diperintahkan untuk mencarinya. Bukankah si mayat kita yang mengerjainya? Maksudnya kita yang melaksanakan fardu kifayahnya. Si mayat juga nggak ngomong apa-apa lagi juga kok. Karena kenapa? Karena memang dia tidak lagi diperintah untuk melakukan hal itu. Dan meninggalkan menolak sesuatu yang tidak diperintahkan untuk menolaknya. Itu dipuji lah. Dia meninggalkan sesuatu, meninggalkan menolak yang memang tidak diperintahkan untuk ditolak. Ya dipuji kalau sebatas itu. Tapi kan pernyataan ini batil. Artinya tidak ada yang seperti ini kalau dia masih hidup. Wala yumkinu tahqiquhu fil waqi'i abadan, dan enggak mungkin kita melaksanakannya, menerapkannya di kehidupan yang real dan nyata. Apa ada orang dipukuli dia diam aja gitu. Disepak dia diam aja. Kalau dia masih bisa berusaha, dia akan berusaha. Contoh orang yang lapar misalkan. Dia pasti mencari makanan kan. Kenapa? Karena dia ingin menolak lapar itu, rasa lapar itu. Begitu. Jadi kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini penerapannya ya nggak mungkin. Nggak mungkin diterapkan seperti itu. Kita seperti mayat jadinya. Saking istislamnya gitu. Saking kita menyerahnya terhadap ketetapan Allah. Enggak. Justru yang benar itu kita lari dari satu ketetapan Allah kepada ketetapan berikutnya. Gitu. Contoh. Kita ini ingin punya anak. Sekarang kita nggak punya anak, gitu kan? Kita ingin punya anak. Ya, berubah. Bagaimana caranya? Ya menikah. Misalkan begitu. Supaya apa? Karena kita ingin mencari sebab. Supaya kita punya anak dengan cara menikah. Kita ingin punya rumah, umpama. Ya berusaha, sekuat tenaga. Mengumpulkan uang misalkan. Supaya bisa bangun rumah. Jadi ada usaha, begitu. Faqauluhu, perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi. Ma salima bidinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang itu selamat dalam agamanya kecuali orang yang menyerahkan kepada Allah azza wa jalla dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Yadhhar min as-siyaqi annahu yuridu taslim syar'illahi fil masail ilmiyah al-i'tiqadiyah wa fil masail al-amaliyah fa inna ad-dina yatadammanu qismaini. Nampak dari arah pembicaraan Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, bahwasanya Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menginginkan, menghendaki yang namanya taslim, penyerahan diri terhadap syariat Allah, terhadap li syar'illah, terhadap syariat Allah dalam permasalahan amaliyah, dalam permasalahan ilmiah dan i'tiqadiyah, dan dalam masalah amaliyah, amalan. Fa inna ad-dina yatadammanu qismaini. Jadi dari pernyataan beliau ini, ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ini terindikasi bahwa memang beliau Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, bahwa beliau menginginkan taslim itu, penyerahan diri terhadap syariat Allah ini bersifat mutlak, baik dalam masalah ilmiah, ini bersifat umum maksudnya, bersifat baik dalam masalah ilmiah, i'tiqadiyah, maupun dalam masalah amaliyah. Artinya ranah aqidah, ranah amaliyah itu masuk semuanya, kita istislam. Kita harus istislam, artinya menyerah kepada semua ketetapan Allah SWT. Maka di sini dikatakan fa inna dina yatadammanu qismaini, maka agama itu terkandung dua perkara, dua bagian. Nah, selengkapnya ini akan kita bahas tentu nanti pada pertemuan yang akan datang, yaitu pertama i'tiqadat wa a'mal, yaitu keyakinan-keyakinan dan ranah-ranah keyakinan dan ranah-ranah amalan. Ranah-ranah keyakinan dan ranah-ranah amalan. Ini akan kita jelaskan nanti pada pertemuan yang akan datang. Jadi intinya, kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, penyerahan diri kita kepada ketetapan Allah itu meliputi semuanya, baik dalam ranah akidah, dalam ranah amalan dan sebagainya, kita harus menyerah. Karena memang secara umum agama itu kan dibagi dua ada ranah i'tiqadi dan ada ranah a'mali. Dan itu akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun berada. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.